Halo semua, perkenalkan nama saya Mardi Yudi Putra. Saya dosen tetap program studi Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Bina Insani. Saat ini saya memiliki kompetensi yaitu web development. Beberapa mata kuliah yang saya ajar, salah satunya yang memiliki kompetensi ini adalah pemrograman web lanjut. Mata kuliah ini, pemrograman web lanjut, diberikan kepada mahasiswa semester 4 untuk membekali mereka dengan keterampilan mengembangkan aplikasi website yang dinamis dengan pendekatan berorientasi objek, dan juga mereka akan belajar bagaimana mengembangkan framework web PHP yang modern seperti CodeIgniter maupun Laravel. Kemudian saya mengajarkannya di dalam sebuah laboratorium software secara praktikum, yang mana materi yang disampaikan mencakup konsep MVC, lalu integrasi template Bootstrap, sampai dengan pembuatan data master, transaksi, dan reporting. Dan juga mereka akan dibekali dengan konsep metode berbasis project, di mana nanti mahasiswa ini didorong untuk terjun langsung ke masyarakat seperti UMKM, toko sembako, CV, PT, atau lingkungan RT RW, dan lain sebagainya, agar bisa menyelesaikan persoalan dan permasalahan sehingga mereka bisa memahami dan siap dalam menghadapi tantangan nyata dalam pengembangan aplikasi berbasis website ini, yang juga terkait dengan permasalahan kompleks. Akhir pertemuan, mereka akan presentasi dan menyampaikan hasil yang telah diimplementasi atas proyek yang telah dilakukan. Kemampuan yang diharapkan di dalam mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa harus mampu menganalisis persoalan yang kompleks, sehingga mereka bisa mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi informasi di bidang informatika atau ilmu komputer, dan mempertimbangkan wawasan terkait dengan pengembangan disiplin ilmu. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai konsep teoritis terkait bidang informatika agar dapat mendesain aplikasi teknologi multiplatform sehingga relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa mampu menguasai konsep ilmu pengetahuan dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform dan menganalisis UI sehingga aplikasi yang dibangun bisa interaktif dan dapat mempertimbangkan kebutuhan. Terakhir, mereka juga harus mampu mengimplementasi solusi berbasis computing yang berbasis multiplatform. Untuk sistem pembelajarannya di mata kuliah ini, saya melakukan secara tatap muka, ya. Kemudian untuk sistem penilaiannya, maka terdiri dari beberapa format untuk proses pembelajarannya, di mana ada komponen yang namanya formatif atau kuis yang diberikan bobot 20%, lalu ada tugas dengan bobot 30%, lalu ada UTS 20%, UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Kemudian bobot penilaiannya juga akan diberikan sebuah grade mulai dari nilai A, yang mana nilainya artinya sangat baik, sampai dengan nilainya E yang sangat kurang. Kemudian terkait dengan penyampaian materi yaitu delivery adalah saya menyampaikan materi menggunakan pendekatan blended learning, artinya dengan kombinasi tatap muka dan pemanfaatan platform LMS kampus. Salah satu LMS yang kami gunakan adalah eCampus, di mana materi disajikan dalam bentuk video singkat, dalam bentuk slide yang interaktif, dan beberapa artikel pendukung juga termasuk di sana ada video. Kemudian untuk materinya, saya juga menggunakan materi beberapa dari referensi internasional, ya, dan juga nasional. Kemudian juga melibatkan materi dari penelitian yang telah dilakukan, yang tentunya berbasis website.
Untuk interaksi, saya membangun interaksi melalui forum diskusi online dan juga sesi tanya jawab di akhir perkuliahan. Kemudian saya juga mendorong mahasiswa untuk bisa bekerja secara kelompok dan saling memberi masukan agar mereka terlatih bagaimana kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian juga saya fasilitasi sebuah grup WhatsApp untuk bisa saling berdiskusi atau memberikan satu sama lain masukan terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian terkait dengan asesmen, penilaian yang dilakukan melalui tugas mingguan, kemudian progres dari presentasi proyek, di mana mereka dibentuk dengan kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 orang, dan di akhir mereka juga akan presentasi proyek akhir. Teknik penilaian yang saya berikan ini disesuaikan dengan RPS dan indikator yang mencakup terkait dengan konsep dan penerapan yang ada di kasus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, apa kabarnya? Baik. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 3, kita akan masuk ke dalam materi yang namanya integrasi Bootstrap template, ya, Bootstrap template dengan framework PHP, yaitu kode igniter. Jadi bagaimana nanti kita akan coba untuk mengintegrasikan yang namanya template Bootstrap ini ke dalam kode igniter. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, bahwa teman-teman kan sudah berhasil menginstal yang namanya kode igniter ya. Nah, sekarang ini kita coba integrasikan dengan Bootstrap. Tapi sebelum jauh ke sana, maka kita akan lihat dulu apa yang harus teman-teman miliki kemampuannya supaya bisa memahami materi kali ini. Kita lihat di slide berikutnya bahwa capaian pembelajarannya adalah teman-teman akan mampu menganalisis persoalan computing, terutama untuk mengidentifikasi solusi, ya, masalah dan solusi dalam pengelolaan proyek. Kemudian nanti juga teman-teman akan memahami bagaimana konsep bidang ilmu pengetahuan informatika terkait mendesain aplikasi, terutama nanti akan kita gunakan yang namanya template Bootstrap itu. Nah, 2 ini nanti diharapkan teman-teman bisa, sehingga nanti teman-teman bisa mampu menerapkan integrasi. Jadi kalau nggak mampu menerapkan, berarti nggak lulus pertemuan ini. Jadi syaratnya adalah pertemuan ini bisa selesai, mampu menerapkan integrasi Bootstrap. Lalu apa indikatornya bahwa teman-teman bisa mampu? Saya akan melihat nanti masing-masing setiap individu apakah sudah berhasil menerapkan Bootstrap-nya atau belum di kode igniternya. Begitu ya. Oke. Berikutnya ini adalah buku referensi yang bisa kita gunakan, ya. Ada 2 di sini yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah dari Norden Alex, ini tahun 2020, terkait dengan Learn Code Igniter in 24 hours. Lalu ada yang versi Indonesianya juga, ya. Jadi bagaimana kita itu coding itu sebenarnya mudah, ya, terutama untuk kode igniter. Nanti kita integrasikan dengan Bootstrap, lalu menggunakan jQuery, dan terakhir menggunakan data tables, ya. Nah, kedua ini bisa Anda dapatkan di Google melalui e-book atau nanti bisa melalui link yang akan saya berikan. Oke, sebelum kita mulai, kita mungkin lihat bahwa teman-teman harus semangat, ya. Jadi setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi kesuksesan besar di masa depan. Artinya apa? Bahwa teman-teman ketika mulai coding, ya, maka jangan pernah lelah atau takut dengan yang namanya error, ya. Error pasti ketemu, tapi Anda mulai mencoba memperbaiki. Itu adalah sebuah langkah kecil yang nanti menjadi fondasi Anda bisa menjadi seorang web developer, gitu ya. Nah, berikutnya, kira-kira ada yang tahu nggak framework CSS apa aja? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Iya. Bulma. Oke. Siapa lagi? Ya. Bootstrap. Rahma? Tailwind. Betul. Ada lagi? Siapa?
Oke, jadi teman-teman yang disampaikan tadi semua adalah benar. Itu adalah salah satu bagian dari yang namanya framework CSS, terutama untuk yang selain dari Bootstrap ya. Nah, kita lihat sebenarnya banyak kalau di sini kita perhatikan kembali ya. Ada Bulma betul tadi ya, lalu ada Tailwind, ada Materialize, ada Semantic UI, lalu ada Pure, Foundation, Bootstrap, dan Bulma. Seperti itu ya. Jadi ini adalah pilihannya yang bisa kita gunakan. Sebenarnya nanti untuk materi ke depan kita akan fokus pada Bootstrap-nya itu sendiri. Oke? Ya. Pak, tapi apakah hanya Bootstrap aja yang bisa terintegrasi dengan CI? Oke. Sebenarnya untuk semua framework CSS ini itu semuanya bisa terintegrasi dengan yang namanya kode igniter. Bahkan framework PHP itu bukan hanya kode igniter, ada namanya Laravel ya, lalu ada namanya Foo dan masih banyak lagi. Semuanya bisa diintegrasikan melalui framework CSS. Sehingga dengan adanya framework ini akan memudahkan kita dalam mendesain dan mendevelop aplikasi jauh lebih mudah tanpa harus manual melalui CSS. Begitu ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, karena kita fokus pada Bootstrap, ini adalah salah satu Bootstrap template. Kenapa sih harus pakai Bootstrap template, Pak? Nah, karena Bootstrap ini sifatnya free, itu yang pertama. Kemudian juga dia memiliki template untuk admin. Nanti kita fokus di akhir semester akan membuat aplikasi yang fokus pada bagian admin panel, sehingga bisa menampilkan dashboard. Ya, kemudian bisa menampilkan kepentingan-kepentingan untuk admin itu sendiri. Oke, berikutnya, nah salah satu yang akan kita gunakan namanya SB Admin. Ini adalah yang versi free, ada juga versi yang berbayar. Kalau teman-teman mau pakai berbayar silahkan. Tetapi yang saya sarankan sesuai dengan budget mahasiswa ya, kita pakai yang free aja ya. Yang free karena ini juga lisensinya juga sudah ada, yaitu MIT. Dia artinya open source. Ya bisa dikembangkan kembali. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa? Maka teman-teman perlu melakukan yang namanya download. Kemana? Coba bisa diketikkan start bootstrap, boleh diketikkan startbootstrap.com. Oke, ada yang ketemu? Ada yang ketemu URL-nya? Ada. Oke, baik. Nah, start bootstrap ini kalau sudah ketemu, kita ambil kemudian kita download ya. Sama juga nanti CI juga sama. Kita download juga yang baru CI-nya. Memang latihan waktu pertemuan 1 kita sudah lakukan, tetapi ini adalah supaya dia dari nol lagi ya, nggak tercampur dengan latihan yang lain. Oke. Kemudian nanti dari sini kita install. Hasil downloadannya adalah yang sebelah kiri atas, yaitu berbentuk file zip ya, sama juga CI, file zip. Nanti file itu kita ekstrak, kemudian hasilnya adalah seperti ini ya. Masing-masing ini untuk bootstrap, start bootstrapnya, ini untuk yang CI-nya. Itu kalau kita ekstrak. Kemudian setelah kita ekstrak, nanti kita buat folder di htdoc. Kenapa harus di htdoc? Supaya kita karena ini PHP basicnya, jadi server side si bahasa pemrogramannya, sehingga aplikasi ini harus kita jalankan di htdoc supaya bisa menjalankan modul-modul PHP. Ya, kita masukkan ke sana, kita bikin folder namanya toko kue. Ya, kemudian kita buatkan yang namanya folder baru namanya aset. Ya, apa nama foldernya? Aset, bukan asep ya. Tapi aset. Nah, aset ini nanti kita masukkan, apa yang kita masukkan dalam aset? File yang sudah diekstrak tadi. Apa yang sudah diekstrak? SB admin sama CI dimasukkan. Terutama SB admin ya, dimasukkan dalam aset. Nanti CI-nya bisa ikut nyampur sehingga ini hasil keseluruhan. Oke, tapi udah selesai belum kalau sampai sini? Nggak tahu ya. Nah, harusnya belum karena kita harus config dulu di CI-nya. Bagian apa? Kita buka di bagian URL, kemudian sama auto load. Perlu kita sesuaikan dulu, karena nanti patch awalnya adalah kita buat tadi di htdoc toko kue. Jadi kita bikin sesuaikan nama foldernya, lalu di URL, karena kita nanti akan menggunakan beberapa link bootstrapnya supaya nyambung CSS-nya. Gitu ya. Kemudian kita buatkan yang namanya controller. Masih ingat pertemuan pertama kita belajar MVC ya? Nah, bahwa ada controller untuk mengatur semuanya.
Lalu nanti kita bikinkan view juga ini bagian view-nya, view dashboard. Lalu ini codingannya ya. Kita perlu konfigurasi bagian link CSS dan JS-nya gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Tadi CSS-nya ini bagian JavaScript yang kita linkkan juga. Gitu ya. Kita menggunakan kode yang namanya echo base URL, adalah sebuah fungsi PHP yang nanti bisa memanggil ya secara langsung untuk link ini. Seperti itu. Oke, ada yang pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Iya, silahkan Mulki. Perbedaan yang melalui link CSS dengan tadi yang instalasi secara manual itu gimana Pak perbedaannya? Oke, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan link ini, maka butuh kecepatan dan kepraktisan. Kita cukup memanggil link melalui CDN, maka semua yang ada di Bootstrap itu kita panggil melalui koneksi internet tentunya. Tetapi kalau kita download, maka kita harus nyimpen di server lokal kita. Ya, kelemahannya apa Pak? Kelemahannya ya memang nanti kalau di dalam lokal akan bertambah memori yang pertama. Yang kedua adalah dia akan sering tidak nyambung. Ya, susah mencari linknya, sering kali salah patch ya. Jaga sembung main golok, nggak nyambung gitu ya. Maka dari itu kita perlu yang namanya link ya. Link ini nanti dia otomatis, syaratnya harus punya internet, pasti otomatis nyambung, mengambil satu bundle namanya ya, untuk semua pluginnya terkoneksi. Gitu Mulki, terjawab ya? Oke. Baik. Berikutnya, kalau sudah kita atur itu semua, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kelihatan semua halaman dashboardnya dengan kita running di web apps-nya adalah menggunakan localhost, toko kue, lalu index gitu ya. Oke, sampai di sini kita diskusi. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan ini? Siapa? Satu orang boleh angkat tangannya. Siapa yang mau menjelaskan ini? Iya boleh, Mulki. Itu terkait potongan source ini untuk kebutuhan yang kita butuhkan di program. Ini kan script ya Pak, berarti untuk penyambungan CSS-nya Pak melalui script itu ada yang pertama itu untuk penyambungan Bootstrap, kemudian yang kedua itu untuk penyambungan script internal itu Pak, ada yang JavaScript, lalu yang ketiga ada yang melalui link untuk Chart.js, yang keempat itu untuk demo Chart.js juga. Selanjutnya untuk data tables juga Pak, terakhir untuk link data tables. Oke, betul sekali, sangat lengkap ya penjelasan dari Mulki tadi. Betul, mulai dari si bundle Bootstrap-nya itu sendiri sampai dengan data table. Semua plugin yang dibutuhkan untuk kegiatan SB adminnya ini itu bisa semuanya kepanggil di sini ya. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kali ini teman-teman. Jadi jangan lupa nanti ada tugasnya ya. Bisa dipahamin tugasnya? Bisa. Oke, jadi Anda diminta untuk membuat sebuah tampilan yang chart ya. Chart ini sudah ada disediakan dari template admin, cuman belum nyambung ke sini. Silakan disambungkan, table juga sama, untuk data tablenya bisa disambungkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi terkait tugas? Cukup? Tugasnya nanti bisa dikumpulkan melalui LMS kita ya. Kampus ya di pertemuan 3. Jangan lupa waktunya berapa? Bapak kasih 1 minggu ya. Terakhir pukul 23.59. Oke. Terakhir dari saya bahwa bukan seberapa hebat ide yang kita miliki saat ini, tapi seberapa konsisten kita melangkah untuk mewujudkannya. Tadi tetap terus ngoding sedikit demi sedikit ya, lama-lama jadi bukit sehingga Anda bisa lebih mahir nanti dalam coding. Cukup merem ketek jadi gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.